Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat B-Info, kembali lagi di channel Info Seman Sabo. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan dua orang siswa baru di SMA Situbojong. Ya, bisa perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Preti Halda Alessandra dari kelas MIPA 4. Perkenalkan nama saya Juliani Amelia Pramesti, saya berasal dari kelas 10 MIPA 2. Bisa dipanggil siapa? Biasa dipanggil Preti. Meli. Meli. Ya, Preti rumahnya di Bumi Jawa. Bumi Jawa. Meli? Bumi Jawa. Bumi Jawa. Jadi dua siswa ini tuh siswa baru di SMA Situbojong. Gimana sih rasanya baru masuk ke SMA? Gimana ya? Senang. Senang terus? Bisa masuk di SMA Negeri Situbojong. Ada pikiran nggak untuk masuk ke sini? Ada. Iya ada. Ya karena orang tua juga suruh masuknya di sini. Jadi, Kalau Meli? Sama Senang. deg-degan juga karena kalau SMA kan menentukan masa depan. Kemarin kan udah ikut MPLS ya, tapi cuma 1 hari. Iya. Ya. Terus langsung beralih ke pembelajaran daring atau sekolah online. Pastinya kaget dong. Pertama kali kan? Iya. Pertama kali tentunya untuk sekolah daring kali ini. Menurut kamu, yang kamu tahu tentang sekolah online itu apa? Sekolah online tuh kayak kita tuh dapat tugas dari guru secara online. Iya. Biasa pakai aplikasi Google Classroom gitu atau WA. WA grup lah. Iya. Kalau Meli? Sekolah yang tidak tatap muka. Nggak tetap muka tok ya. Ya jadi sebenarnya untuk sekolah online sendiri itu masih banyak yang bertanya ya. Untuk sekolah online sendiri itu bener nggak bertatap muka, guru hanya bisa mengasih sebuah video untuk pematerian, cuma kasih materi. Nanti di sini kita pembelajarannya itu secara mandiri ya. Kalau ada orang tua ya nanti orang tua yang bantuin kita. Toh kalau orang tuanya itu bisa. Nah kalau di Bumi Jawa sendiri kan pasti gimana ya, sinyal juga kadang telet, terus kuota juga perlu ya. Iya. Jadi gimana kalau di Bumi Jawa itu kekurangan dari sekolah online itu apa? Gimana ya? Mungkin ada yang nggak mampu buat beli Handphone ya. handphone. Itu terus masalah yang ya, paling besar itu. Takutnya teman-teman yang nggak punya handphone itu nggak bisa belajar. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang nggak punya handphone itu ya sama tetangga lah ya, pinjem atau gimana, ikut temannya gini gitu. Terus apa lagi kekurangan? Gimana ya, kayak kita tuh harus ngumpulin Uangnya. ya, buat Sedangkan tidak ada pemasukan. Saya tahu. Sedangkan Sekolah itu yang dituju. Terus apa lagi? apa ya, biasanya untuk kayak misal ada teman yang kesusahan kita bisa bantu, tapi ya sesuai gitulah. Tapi kan nggak semua anak itu bisa belajar mandiri, bisa ngerjain soal sendiri, bisa memahami materi sendiri ya. Iya. Kalau kalian berdua itu cara menyelesaikannya itu kayak gimana? Kalian itu tipe yang bisa sendiri atau harus dituntun lah ibaratnya? Kalau saya sih ya, menurut pembelajaran online ini saya tuh kayak materinya kurang Paham. sedikit paham ya. Iya. Harus ada Dibimbing lah gitu. harus dibimbing. Kalau Meli Sama. harus dibimbing juga. Ya, jadi kalau menyelesaikannya tuh bisa mencari referensi lain seperti nonton YouTube atau cari di internet. Ya ruang guru lah aplikasinya. Iya. Sponsor ya. Dan jadi kalau pengalaman pribadi saya tipe orang yang harus dituntun dulu. Kalaupun belajar sendiri aja itu harus dibaca beberapa kali ya, nggak cuma 1 kali, harus beberapa kali diasah lagi, latihan soal lagi. Dan biasanya kalau kita udah di rumah mau belajar itu malah susah, Iya. apalagi kalau udah pegang HP. Ini kan online wajib pakai HP ya. Gimana kalian menyiasatinya? Kan biasanya buka grup WA, tapi nanti ada notifikasi dari Facebook. Itu gimana tuh? Kalau itu biasanya orang tua yang mantau kita gitu. Kayak misal orang tua tuh di samping kita biasanya lihat WA atau Google Classroom. Beneran sekolah enggak nih anak Iya, kita? benar. Kalau Mili sama Dipaksa aja, dipaksa terus. Biasanya dibisukan. Oh, dibisukan. Oke, silent ya. Dibisukan. Biasanya dibisukan. Berarti
masih bisa lah ya menghandle untuk waktunya ya, bukan untuk secara garis besar seluruhnya itu belum, karena masih ada ya kekurangan lah di sekolah online ini. Tahu sendiri anak-anak yang di desa pelosok, maaf bukannya apa-apa, yang kekurangan sinyal atau gimana, belum ada teknologi, pasti susah banget ngikutin kebijakan dari pemerintah ini. Tapi mau bagaimana lagi kalau kita memaksa untuk berangkat, toh juga dampaknya lebih besar, karena tahu sendiri sekolah itu bergerombol. Dan anak sekolah dan anak pasar itu beda. Orang pasar itu beda. Jadi kalau orang pasar itu dia niatnya itu berdagang ya, buat nafkah. Tapi kalau anak sekolah, kalau udah ketemu sama teman-temannya, udah nanti ada kesana kesini gitu. Jadi mohon teman-teman buat yang ingin berangkat terus, ya difikirkan lagi matang-matang. Toh juga ini pemerintah juga udah melaksanakan kebijakan yang bagus lah, tentunya bagus buat kita, baik untuk kita semua. Sabar aja, ikuti dulu aja arusnya. Terus pastikan kalau kalian tahu ya, biasanya untuk guru-guru itu kan nggak tepat jadwal ya. Maksudnya misalnya jam 1 sama jam 2 guru A misalnya. Nah nanti guru B itu udah ngasih tugas di jam itu. Ya terus kita belum ngerjain tugas itu, udah ada tugas lagi. Nah itu kalian gimana? Frustasi apa enggak? Banget. Frustasi banget ya pasti. Apalagi pelajaran yang menurut kita itu kayak susah. Iya. Jadi bagi guru-guru, maaf. Jadi itu pasti frustasi karena ya tahu sendiri kan. Misalnya kita ada di jam pertama ya pelajaran biologi. Nah nanti berapa menit kemudian itu udah ada tugas dari pelajaran kimia. Nah kita di situ bingung, Pak Bu. Jadi bingung di situ. Mau ngerjain yang mana dulu? Nah biasanya juga, toh kalau kita berangkat sekolah biasa, satu subbab materi aja belum tentu kita bahas selesai. Nah tapi kalau di sekolah online kali ini bisa satu bab itu dikasih, terus langsung dikasih tugas. Bagi yang mampu sih nggak masalah, bagi yang bisa mengerjakan sih nggak masalah. Tapi kan bagi anak-anak yang notabene mungkin belum ya, itu kan masih susah, kayak saya lah gitu susah. Jadi itulah curhatnya ya, kayak gitu. Nah kan nggak ada pemasukan, caranya gimana tuh? Gimana ya, kayak pasang alarm juga sih. Pasang alarm? Iya. Jadi kalau misal ada guru yang masuk terus tiba-tiba kasih tugas dan guru yang sebelumnya belum selesai, kita selesai dulu. Terus nanti kita ngomong kalau misal telat ngumpulin, mungkin ibu saya telat ngumpulin gara-gara saya belum selesai tugas yang sebelumnya. Kalau gurunya peka ya? Iya, kalau gurunya peka. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali kekurangan dari pembelajaran daring ini. Kalau dikupas satu persatu nggak akan sampai ujungnya ya. Kalau menurut saya, karena setiap orang itu pasti masalahnya beda-beda. Tadi ada yang sinyalnya susah, terus ada yang kuotanya nggak bisa belajar sendiri, harus dibimbing. Terus ada apa lagi? Ya itulah pokoknya banyak banget kekurangannya. Dan yang paling utama itu, yang paling miris untuk anak-anak yang nggak punya handphone atau teknologi kayak gitu, itu susah banget. Kebetulan saya juga masih susah untuk jujur dia masih susah untuk pembelajaran dari ini, karena untuk komunikasinya itu saya sama adik itu jadi bareng gitu loh. Jadi kalau adik saya SMP, jadi adik saya ada tugas, jadi kan tabrakan gitu. Tapi tetap di handle sama adik saya harus bisa, karena mau nggak mau kan udah jadi kebijakannya kayak gini ya kita ikutin gitu. Tapi ya mohon dikoreksi lagi, lebih mantapkan lagi untuk pembelajaran daringnya. Yang penting nggak boleh ngeluh. Ya nggak boleh ngeluh, tetap semangat itu. Bagi teman-teman yang nggak punya kuota juga bisa Vivian catering, numpang atau gimana ke temennya, atau mau belajar bareng juga bisa ya, asal jangan 5 orang lebih. Tetap jaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatannya. Boleh kerja kelompok bareng, asal tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu kalau di daerah sini ya, karena kalau di Bojong, Bumi Jawa Tul itu masih sedikit lah yang terkena virus corona ini. Jadi kalau mau kerjasama boleh
tapi minimal lah, maksimal lah 3. Jangan kebayangkan, tetap jaga jarak juga. Karena tahu sendiri kan virus corona itu bahaya banget ya. Tuh. Menurut kamu ya, kan ini kan belum ada kayak testing gitulah ya. Menurut kamu kalau belajar tatap muka sama online itu nilainya itu berbeda, maksudnya nilainya itu ngaruh apa enggak? Misalnya kalau tatap muka kita 100, tapi kalau daring kita jadi 80 atau gimana? Ngaruh banget sih. Ngaruh ya. Soalnya kalau daring tuh biasanya kan pada cepet-cepet ngerjainnya, jadi dapat nilai plus. Ya. Kalau yang tatap muka kan biasanya ya. harus nunggu. Terus PR ya, jadi PR. Itu yang kalau daring itu yang bikin didikan itu. Baru dikasih tugas ada yang udah ngirim. Ada yang udah ngirim, kitanya jadi gugup gitu. Ngeblank jadinya. Bagi teman-teman yang cepet-cepet ngirimnya, kasih jawabannya ya. Itu pokoknya dari kami pun ya, sebenarnya saya pun juga susah sih kalau ngerjain tugas, apalagi ya cuma jamnya itu cuma 2 jam pelajaran atau bahkan 3 jam pelajaran, 1 jamnya itu 45 menit. Biasanya kita dibimbing guru, ini kita nggak dibimbing, belajar sendiri, kita cari-cari di YouTube, cari-cari di website dan yang lainnya, di Google, di apa, semuanya kita cari-cari sendiri. Tapi ya mungkin ini yang terbaik buat kita semua. Toh juga gara-gara pembelajaran daring ini, kita semua itu bener-bener mandiri juga. Apa-apa kita harus bisa. Itu nilai plusnya dari pembelajaran daring. Toh kalau mau minta bantuan juga lewat temen, kadang susah, akhirnya dikerjakan sendiri itu bisa. Jadi sebenarnya kalian itu jangan ngeluh dulu, jangan down dulu ya. Sebenarnya kalian bisa. Ini salah satu dampak positif dari pembelajaran daring ini. Gimana? Udah ada lagi nggak anak-anak ini untuk pembelajaran daring? Apa ya? Gak ada sih kakak. Udah. Dari kuota, sinyal, sama harus dibimbing dulu belajarnya. Terus pengumpulan tugasnya itu jangan, maksudnya bukannya kami gimana ya, karena kan biasanya itu kasih tugasnya sekarang, kumpulinnya besok. Boleh sih kayak gitu, cuma kalau soalnya misalnya 2 atau 5 lah gitu ya, itu bisa besok. Tapi kak biasanya di tugas catatan tugas itu ada kayak deadline gitu. Iya, deadline-nya kan. Deadline-nya itu biasanya gak kira-kira, langsung besoknya, nggak nunggu berapa hari gitu. Kan kalau ngeresum, terus kan misalnya 10 hari 3 pelajaran nih, ada biologi, matematika, sama fisika. Biologinya suruh ngeresum bab ini misalnya, terus nanti ada tugas lagi fisikanya disuruh ngerjain soal 10 misalnya, terus ada matematika ngerjain soal lagi 10. Nah itu kan bagi kitanya juga bingung juga kan, deadline-nya juga besok. Itu kita yang bikin merinding dan mumet itu di situ. Yang bikin kita iya gitu. Jadi tapi ya kembali lagi, ini udah kebijakan pemerintah ya, kita juga bisanya cuma ya mengikuti semuanya. Bagi teman-teman yang bukannya kami di sini ngeluh, cuman kami di sini curhat lah, sekedar curhat, berbincang-bincang santai aja. Kami pun di sini tetap mengikutinya, nggak gimana ya, nggak ya lah nggak usah gitu, enggak ya, tetap mengikutinya juga. Bisa dibilang happy juga happy karena bisa di rumah rebahan. Biasanya di sini kita harus fokus sama gurunya. Di sini kalau di rumah kita bisa sambil duduk, sambil minum, sambil apa, tetap. Ya udah ya. Apa ada tambahan lagi? Ada. Pesan buat teman-teman belajar di rumah? Pesan buat teman sih ya, jangan lupa ada tugas gitu, terus jangan sering ngeluh, tetap semangat ya, gitu aja sih. Kalau dari Meli? Tetap semangat, semoga dengan adanya ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa jangan bergantung sama orang lain, kita bisa usaha mandiri lah. Kalau dari saya, bener jangan ngeluh. Dari teman-teman ngeluh boleh tapi jangan berlarut-larut. Terus bagi yang susah sinyal atau gimana, usahakan cari ke temannya yang lebih baik, yang lebih sinyalnya lebih bagus atau gimana. Terus bagi teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap fit, makan makanan yang teratur ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Info Semua Satu kali ini. Sekian dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.